Hari yang ditunggu-tunggu bagi Rianti. Memang ya, episode sore ini bakal kompleks banget nih teman-teman. Kompleksnya adalah tentang bagaimana pada akhirnya Rianti, Kenzo, Aurel berpotensi keluar dari rumah gara-gara masalah Aditya sama Kenzo dan Aurel. Apalagi kalau ngelihat marahnya Aurel dan juga Kenzo, mereka berdua ini tuh udah deh, gak mungkin lagi Aditya tuh bisa ampun-ampunan pokoknya, atau dapat kesempatan lagi. Karena ya Aditya sebelumnya udah pernah berjanjikan untuk gak ngelakuin hal ini lagi, tapi diulang lagi. Makanya anak-anak gak ada yang percaya kan? Nah, tapi bukan cuma itu saja, kita bakal menyoroti pada akhirnya ada hal yang ditunggu-tunggu sama Rianti, yaitu pengumuman hasil tes DNA dari Mutiara. Nah, siap-siap nih teman-teman, siap untuk dibikin deg-degan lagi. Yap, gak salah. Jadi Rianti akhirnya mendapatkan email dari pihak rumah sakit untuk segera datang ke rumah sakit supaya bisa mengambil hasil tes DNA-nya. Dan Rianti pun juga dengan rasa bangga, bahagia, terharu, gak sabar, bercampur aduk segalanya, langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Yap, Rianti bener-bener harap-harap cemas. Rianti kayak nggak bisa tidur, Rianti kayak nggak tahu lagi harus bersikap apa. Karena memang inilah yang ditunggu-tunggu teman-teman. Karena bagi Rianti nggak ada hal yang lebih penting dari ini. Rianti gimana caranya ingin betul-betul supaya ya Rianti ini tuh pengen yang terbaik teman-teman. Pengen bener-bener yang terbaik untuk hasilnya dan kedepannya. Karena bagi Rianti, oke, Rianti udah tahu tanpa tes DNA pun juga Mutiara tuh udah anaknya banget lah. Dari semua cerita, Suster Sally, semua petunjuk tuh udah. Pokoknya udah, Rianti udah tahu sampai lihat tanda lahir di kaki. Cuman Rianti tuh pengen bukan cuma lihat hasil tes DNA aja, tapi kedepannya Rianti bisa nggak nih ngebalas semuanya. Karena Rianti akhirnya tuh kayak ngerasa bersalah teman-teman. Karena bagaimanapun juga Rianti dekat sama Aurel, tapi Aurel tuh kayak anak kecil aja, kayak anak bungsu yang masih agak manja lah ibaratnya. Jadi kalau untuk diajak bicara maksudnya yang serius, susah. Kalau Kenzo, nggak mungkin Rianti cerita ini karena Kenzo bukan anak kandungnya. Tapi kalau Mutiara, dulu pun sebelum Mutiara tahu siapa Rianti belum tahu siapa Mutiara pun, Mutiara ini bersikap dewasa. Kayak kakaknya Aurel aja, yang mana ini pada akhirnya bikin Rianti pun juga nggak tahan untuk bisa ngobrol sama Mutiara, berbicara banyak sama Mutiara, karena memang ini yang dibutuhkan oleh Rianti juga. Sekarang kan fase-fasenya susah ya bagi Rianti, Kenzo dan Aurel, maksudnya rumah tangga terancam. Walaupun salah Aditya ya, tapi kan tetap kepikiran dong, karena ya mau gimana pun juga serusak-rusaknya rumah tangga pengennya tuh ngeperbaiki lah. Maksudnya anak-anak tuh nggak benci gitu loh sama bapaknya gitu. Pastilah itu. Cuman ya nggak tahu, kita lihat aja nanti apakah Kenzo dan Aurel bakal maafin Aditya atau enggak. We'll see, kita lihat. Tapi yang jelas ya Rian itu lagi di fase down aja. Karena harus ngadepin semuanya. Makanya yang bisa meluk Rianti, yang bisa Rianti keluh kesahkan dan Rianti ungkapkan tuh ya cuma kepada Mutiara. Makanya ada adegan Rianti nelfon Mutiara teman-teman. Nah setelah semua itu kita fokus lagi. Rianti pun juga akhirnya datanglah ke rumah sakit tersebut untuk mengambil hasil tes DNA-nya. Ya sesuai prediksi hasil tes DNA-nya positif dan gak ada yang diubah-ubah. Nah ketika membuka itu Rianti tangis pecah, betul-betul terharu dan lain sebagainya macamnya. Yang mana bikin Rianti pun juga happy. Rianti simpen aja dulu. Yang terpenting udah tahu hasilnya, udah positif udah. Dan itu nggak bisa lagi tiba-tiba Sandra datang kayak waktu itu, ingat nggak teman-teman? Waktu tes DNA Mutiara sama si Bejo dulu loh. Tiba-tiba ada dokter palsu ya. Tiba-tiba datang nabrak Kenzo, diambil sampel itu karena nggak ada yang kayak gitu. Semuanya ada. Jadi udah Rianti simpan aja baik-baik karena udah misinya udah selesai nih untuk mengetahui Mutiara nih benar-benar anak kandungnya atau enggak. Nanti bakal ada deg-degannya juga seperti yang dikatakan, tapi lebih kepada kayak gimana cara Rianti ngomong, terus tes DNA ini ketahuan sama Aditya, sama Kenzo, sama Aurelnya. Karena apa ya itu tadi? Karena pasti bakal bingung, seneng tapi bingung. Teman-teman bayangin aja,
Gimana coba cara Rianti ngejelasin nih sama Aurel sama Kenzo? Kalau Rianti ngomong direct langsung sama Mutiara, Mutiara masih bisa ngerti dan bisa merahasiakan rahasia ini terlebih dahulu sebelum akhirnya cerita pelan-pelan sama Kenzo dan Aurel. Rianti tinggal bilang kan, Mutiara kamu anak kandung saya, ini buktinya. Terus kalau pandangan dari Mutiara, paling Mutiara cuma bilang, ya kalau Mutiara ini anak kandung ibu, terus Kenzo anak siapa? Dia tinggal bilang Kenzo bukan anak kandung ini. Mutiara masih bisa nahan untuk gak cerita. Tapi kalau langsung ngasih tahu ke Aurel, Aurel juga senang pasti punya kakak yang Mutiara. Tapi loh kok bisa? Kalau Mutiara anak kandung Rianti sama Aditya, alias anak pertamanya, terus Kenzo anak siapa? Ini yang ribet teman-teman, makanya ini yang bikin cukup deg-degan juga. Walaupun ya kalau menurut Mimin, ini udah sempat Mimin bahas juga di kemarin-kemarin. Mungkin teman-teman yang nonton drama Indonesia pasti tahu, ya itu tuh nggak akan pernah lepas dari hal itu gitu loh. Karena pasti bakal dibahas dan pasti akan menjadi konsekuensi juga. Karena gini, intinya cepat atau lambat, mau dikasih taunya sekarang, besok, lusa atau kapanpun, reaksinya bakal sama. Misalnya nih dikasih tahu hari ini, Kenzo bakal marah kaget, Aurel pun juga sama. Dikasih taunya bulan depan, bakal sama juga reaksinya. Jadi nggak ngaruhin apa-apa. Cuman ya mungkin entahlah, Rianti pasti punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Rianti pasti punya perhitungannya. Karena ya kita cukup mengerti lah. Karena nggak mungkin juga kalau harus dibongkar semuanya. Karena nggak mungkin juga kalau harus ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak betul-betul benar-benar di-push semuanya gitu loh. Karena kan misi Rianti sekarang tuh untuk ngemasin dulu Mutiara anak kandungnya dan kasih tau dulu Mutiara udah itu dulu. Setelah itu baru deh nanti gimana pun juga caranya Rianti bakal menceritakan semuanya kepada Kenzo dan juga Aurel. Jadi misinya masih panjang tapi bikin deg-degan bagi Riantinya. Tapi ya apapun itu, ini tentu sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Apalagi Mutiara pun juga tentu pasti happy dan senang. Walaupun ya Mutiara emang pemaaf sih ya, jadi tahu gitu loh Rianti dulu sejahat apa. Mutiara nerima aja. Bahkan ketika Sandra jahat pun juga Mutiara pun nerima aja gitu. Inilah kelebihannya Mutiara yang gak dimiliki sama orang-orang ya. Bisa menerima kejahatan orang lain gitu loh. Padahal Rianti sama Sandra tuh nggak bisa dimaafin sih kalau menurut kita gitu ya. Tapi ya itulah pinternya dan tulusnya hati dari Mutiara yang bisa menerima maaf dari siapapun, bisa memberikan maaf juga. Wah ini bakal seru banget, nggak sabar juga lihat bagaimana Mutiara yang baper, kaget, bingung, bahagia karena dipanggil anak oleh Rianti. Dan yang pasti ini adalah hal yang benar-benar seru banget. Wah ini sih udah gak sabar ya untuk melihat apa yang bakal terjadi di episode sore ini dan juga besok. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.